Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Minggu lalu kita memulai serial khotbah yang kita beri judul The Upside Down Kingdom. Kalau Anda baru di tempat ini, serial khotbah itu ketika kita pilih satu topik dan kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, Upside Down Kingdom ini saudara, atau bahasa Indonesianya kerajaan yang terbalik. Idenya adalah seperti ini. Seringkali kita mengira bahwa kekristenan kita mengikuti Yesus, pesan utamanya yaitu kalau kita mati kita masuk surga, saudara. Tapi ternyata kalau kita perhatikan waktu Yesus datang 2000 tahun lalu, pesan utama dia bukan soal mati masuk surga. Tapi melainkan dia ingin mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini. Jadi tanpa mengulang terlalu banyak, kalau Anda nggak ada di tempat ini minggu lalu, Anda bisa ke YouTube kita, ada Rock Philadelphia, kita punya YouTube channel. Dan pesan khotbah minggu lalu itu sudah di-upload di YouTube channel kita. Tapi sedikit summary, sedikit gambaran dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Kita bilang gini, bahwa kerajaan surga itu adalah sebuah invitation, saudara. Kerajaan surga is an invitation to do life in a new way. Kerajaan surga adalah sebuah undangan, kalau boleh ditampilkan slide-nya, adalah sebuah undangan untuk kita hidup di bawah manajemen yang baru, yaitu kerajaan surga selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi kekristenan itu bukan hanya soal kita nungguin mati supaya kita masuk surga, saudara. Ternyata selama kita hidup di muka bumi ini, Tuhan mengajak Anda dan saya untuk menjalani kehidupan kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, ketika kita bicarakan soal dunia, kita nggak hanya bicarakan soal bumi kita aja, saudara. Tapi ada prinsip-prinsip, ada value system, ada nilai-nilai dunia yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Nah, Yesus sering bilang gini, that you are in this world, but you are not of the world. Kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini, karena kita adalah warga kerajaan surga. Jadi kerajaan surga adalah undangan untuk Anda dan saya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan value system, dengan nilai, dengan sistem yang berbeda dari dunia ini. Itu minggu lalu yang kita bicarakan. Nah, apa aja saudara, mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan lihat value system atau nilai-nilai kerajaan surga itu apa aja sih. Saya ada daftarnya di sini saudara. Tiap minggu kita akan bicarakan salah satu dari nilai ini. Yang pertama adalah ini, cara naik adalah turun. The way up is down, saudara. Cara hidup adalah mati. Untuk kita mengalami yang namanya hidup, kita harus mati, saudara. Cara mendapatkan adalah memberi. The way you receive is to give. Cara membalas adalah mengasihi. The way for us to revenge is to love. Cara menjadi kuat adalah menjadi lemah. Our strength is our weaknesses. Nah, kenapa Anda kalau lihat nilai-nilai ini, Anda mulai nangkep kenapa ini disebut dengan upside down kingdom. Ini seperti kerajaan yang terbalik karena nilai-nilai ini terbalik dari nilai-nilai dunia ini. Anda mengerti maksud saya, saudara? Contohnya cara naik adalah turun. Untuk Anda ingin menjadi yang terbesar, kita harus melayani, saudara. Dunia mengajarkan kalau Anda ingin di atas, kalau Anda ingin menjadi yang terbesar, Anda sikut kanan kiri, Anda injak yang di bawah, itu cara kita menjadi yang terbesar. Kita mendominasi, saudara. Tapi kerajaan surga, cara kita untuk naik, kita adalah turun. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pelajaran ini, saudara. Cara mendapatkan adalah memberi. We gain, kita mendapat lebih dari kita memberi. Saudara, ya kan dunia mengajarkan kalau Anda ingin mendapatkan, Anda raup, Anda ambil, Anda hidup dengan tangan tertutup, saudara. Tapi kerajaan surga mengajarkan kebalikannya, the upside down kingdom. Anda ingin mendapatkan, Anda dengan cara memberi. Nah, hari ini saudara, kalau ada satu orang yang benar-benar mencerminkan gaya kehidupan yang seperti ini, saudara. Ini adalah salah satu teman saya, salah satu pastor kita yang namanya Pastor Bobby Wibowo, saudara. Saya kenal sama Pastor Bobby sudah sekian lama. Mungkin dia jarang di sini berdiri di depan Anda cerita-cerita tentang apa yang dia sudah lakukan. Dia jarang memamerkan apa aja yang dia pernah lakukan dan dia bantu orang lain, saudara. Tapi saya secara pribadi, saya suka duduk sama dia. Paling gak sebulan sekali breakfast, saudara. Dan ada banyak cerita yang dia ceritakan kepada saya. Jadi sekali lagi,
kalau ada salah satu orang yang benar-benar mencerminkan gaya kehidupan seperti ini adalah Pastor Rory. Boleh kita welcome yang ini? Thank you. Thank you, Pastor Roset. Let's pray. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan sama-sama. Kami buka hati kami ingin mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Thank you Jesus. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. By the way, is there a translator for our brother Richard or not yet? If there's no one, then along the sermon I can just put in English. It's okay. Yeah, so follow along with me. So Brother Richard, what you can do is when I open up the Bible verses, you can open it up too on your phone in English, okay? And then I'll do the translation along the way too. You'll get enough to understand as well, okay? Alright, so baik semuanya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu sukanya itu menyampaikannya adalah kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya gitu. Bukanlah saya yang mengajar Bapak Ibu, enggak. Tapi kita bareng-bareng kita bertumbuh bersama-sama. Kita grow together. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Gaining by giving. Atau hari ini kita mau belajar sama-sama mendapatkan adalah dengan caranya bagaimana memberi. Cara kita untuk mendapatkan kita harus memberi. Nah kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. Matius 20 ayat 25 hingga ke 28. Let's read together Matthew chapter 20 verses 25 to 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa Bapak Ibu? Yesus mengajarkan, but among you it will be different. Berbeda ya. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama adalah kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. First point is we're called to live differently than the world. Amin. Anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk jadi garam, jadi terang. Hidupnya harus berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah dalam kehidupan kita tentunya seperti Pastor Sam tadi sempat share. Ada yang mengajarkan oke, kalau mau sukses harus menyikut ke kanan dan ke kiri. Tetapi bersama Yesus kita percaya berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Amen. Amazing how Pastor Sam shared, the world tells us the way to go be successful is you gotta hit somebody next to you. Just basically try to get up there, with any way that you can, beat the people around you. But the Lord teaches us that it's not the way to do so. The Bible says, the blessings of the Lord makes you rich. He adds no sorrow with it. Tidak ditambahkan sorrow. Sorrow itu bahasa Indonesia menjadi suatu sakit hati yang demikian rupa ya Bapak Ibu ya. Dan kita percaya pada saat kita hidup bersama Tuhan itu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ya, dan luar biasa kita percaya kalau di rumah Tuhan itu Bapak Ibu, salah satu yang kita belajari adalah apa? Kita memberikan itu tidak hanya dengan uang kita, tapi dengan waktu kita juga. Ya, kita memberikan waktu bagi mereka yang membutuhkan, memberikan pengetahuan kita juga, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang berkata, wah kalau punya bisnis jangan berikan rahasia perusahaan kepada yang lain. Oh iya benar, kita tidak mau membuka semua-semuanya. Tetapi setidaknya bisa kok kita share, kita bagikan. Oh kamu mau buka restoran juga, oke, caranya itu kamu begini, perizinannya begini. Kamu jangan lakukan yang ini, jangan lakukan yang itu. Kalau kamu caranya begini pasti bisa oke nih. Tentu ada setidaknya kita bisa share sedikit Bapak Ibu. Hal-hal yang bisa membantu orang untuk maju ke depan. Pada saat kita lakukan itu, percayalah Bapak Ibu, Tuhan dengan caranya akan bisa memberkati kita, buka jalan bagi kita, memberikan ada ekstra berkat ya Bapak Ibu ya, untuk yang mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri.
Know that when you share to others your knowledge, not just your money, not just your financial, you help somebody out. You've been through something before that they haven't been. You share a little bit about business perhaps. You know that when you do that for others, you yourself are actually going to gain. You will get breaks in the future, blessings that perhaps doesn't really necessarily belong to you, but the Lord just give you extra blessings here, extra blessings there. Amen. Pada saat kita melakukan itu Bapak Ibu, kita percaya Amsal 11 ayat 25 itu pasti terjadi. Dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Proverbs 11 verse 25, it says, whoever brings blessings will be enriched, and one who waters will himself be watered. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita harus memberi minum dulu. Supaya kita bisa diberikan minum. Bisa kita buka videonya? Can we take a look at the video? Can you put on the voice too? Yeah, from the beginning. Yeah. Wow, so you saw in the video, right, what happened if the guy didn't try to bring up the motorcycle that was down on the ground, he himself probably would have fell onto that ground. Bapak Ibu lihat sendiri ya, kalau orangnya tadi itu tidak mencoba untuk membangunkan itu sepeda motor, apa yang terjadi? Dia juga sudah akan jatuh, terluka, atau mungkin ya bisa lebih parah daripada terluka. Mungkin bisa mati ya Bapak Ibu ya. Tanahnya jatuh, brol seperti itu. Dalam kehidupan kita, mungkin ada waktu-waktu di mana kita itu sebenarnya bisa melakukan hal kecil. Memberi support kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Memberikan waktu kita untuk mendengar keluh kesah seseorang. Tahukah Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menolong seseorang, Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Do you know that when you help somebody else, you're actually helping yourself. Amen. Dan lagu tadi ada yang tahu gak Bapak Ibu lagunya siapa tuh? Judulnya Selamanya. Itu adalah lagu dari Ronnie Parulian yang bertahun lalu, 1,5 tahun lalu, if you remember Bapak Ibu, ada jemaat GBI Shalom Tanjung Priok, gereja di mana saya beribadah di Indonesia. Jemaatnya seorang anak muda yang ikut Indonesian Idol jadi top 3, itu salah satu singlenya ya, kalau search di YouTube Ronnie Parulian Selamanya, itu salah satu lagunya, cukup terkenal sekarang. So, cerita Ronnie juga luar biasa, dia dan keluarganya. Keluarganya dia waktu di interview di RCTI itu berkata untuk kenapa kok mau ikut Indonesian Idol. Sudah ngikut sekian kali, gak berhasil, yang terakhir berhasil. Dia bilang dia ingin mengangkat derajat keluarganya. Jadi bukan hanya untuk dia sendiri. Dan saya mendengar ceritanya bahwa ya Ronnie dan keluarganya itu, 1, rajin ke gereja. 2, dari rumahnya yang agak jauh dari Tanjung Priok itu sering datang untuk apa, dalam setiap minggunya itu kan ada di gereja tuh doa-doa ya. Gitu ya, doa ini itu, pelayanan ini dan itu, rajin sore dan malam hari datang gitu. Jadi luar biasa ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang Bapak Ibu ya. Dan puji syukur saya senang sekali ya ngelihat dulu kalau saya pas pulang khotbah di sana, yang singer Ronnie sekarang, wow Ronnie-nya luar biasa, sudah menjadi benar-benar garam dan terang ya, menjadi bintang yang luar biasa. And it's because he gave his time. Atau memberikan waktunya ya dengan keluarganya. Berdoa yes, tapi tidak jemu-jemu melayani Tuhan. So the song that was played before was a song, or is a song that's actually a hit now in Indonesia. Ronnie Parulian, the singer, came from a church in Indonesia. Last year, he was a top 3 in Indonesian Idol. So he is a singer in the church, loved the church, the family served God, and the Lord blessed his life in such a way. So it was because of the Lord. Semua yang kita miliki Bapak Ibu karena berkat Tuhan. Percayakah Bapak Ibu, hidup kita itu kadang kita melihat yang lebih baik dari kita kan banyak Bapak Ibu ya. Tetapi kita tahu tidak, yang kehidupannya lebih buruk dari kita juga banyak Bapak Ibu. Terkadang kita merasa hidup kita sudah paling berat. Saya tidak mengecilkan masalah Anda ya, masalah kita semuanya ya, kita semua pasti ada masalah. Siapa di sini yang hidupnya tidak ada masalah?
Tentu tidak ada. Siapa yang hidupnya ada masalah? Ya tentu kita memiliki masalah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, membawa kita melewati masalah-masalah itu. Terkadang yang Tuhan lakukan tidak membawa masalah itu hilang begitu saja. Tetapi membawa kita bisa melewati masalah itu. Bapak Ibu, tentu kalau kita merasa kita memiliki suatu pergumulan masalah dan terus melihatnya ke atas terus. Wah, kalau saja saya kehidupannya bisa seperti ini. Aduh, kalau saja seperti itu. Kalau saja saya punya tabungan segini. Kalau aja segitu. Tidak ada habisnya Bapak Ibu. Di atas langit ada langit yang lebih tinggi Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita harus stop. Dan kita melihat, oh iya ya benar juga. Yang tidak punya kerjaan itu masih banyak. Yang keluarganya memiliki masalah lebih besar dari saya, ya banyak. Dan dengan itu kita bisa stop dan berkata, siapa yang bisa saya berkati? Siapa yang bisa saya tolong? Bapak Ibu. Ya, so always remember that there are people who are doing better than you, but there are always people doing worse than you. It's all in your perspective. We gotta make sure we don't forget that there are people that we can look out for, that we can bless. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari adalah berilah dan kamu akan diberi. Second thing we learn is that give and it will be given to you. Cerita Nehemia, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Perjanjian Lama. Kalau Anda baca itu Nehemia juru minumnya raja. Pada saat itu kerajaan Israel Yehuda sudah runtuh. Yehuda kerja, Nehemia kerja, dia dipercayai oleh raja untuk menjadi juru minum. Berarti orang yang benar-benar kepercayaan. Kalau tidak kan bisa kasih racun membunuh raja ya. Dia dipercayai. Singkat cerita, Nehemia itu mendengar bahwa Yerusalem isinya sekarang jadi reruntuhan. Pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia bisa berkata bahwa ya sudah, itu urusannya gubernur-gubernur yang sudah dipasang di Yehuda aja. Apa urusannya sama saya? Saya sudah hidup enak di sini. Makan cukup, harta cukup, segala macam cukup. Tetapi apa yang Nehemia lakukan? Dia tahu bahwa panggilannya itu dia sudah diberkati sedemikian rupa. Bukan hanya untuk dinikmati dirinya sendiri. Tapi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ia lakukan kita akan baca di dalam Nehemia 5 ayat 14-19. Nehemia 1 tentu berdoa. Raja memperbolehkan dia untuk kembali. Untuk bangun tembok di Yerusalem. Dan ini yang dia katakan. Nehemiah chapter 5 verses 14-19. The story of Nehemiah we're going to learn together. He was working for the king, but then he felt the calling to help Jerusalem out, where it was all in ruins. The wall was broken down by the fire, and Nehemiah decided that it was his calling to do something different, to make a difference. Nehemia 5 ayat 14-19. Mari kita baca sama-sama. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu. Walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang Yahudi dan para penguasa. 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor ungas. Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian dan yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku,
ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nehemia bisa dan mengambil haknya dia itu. Tapi dia tahu hidupnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk melakukan pekerjaan Allah juga. Untuk jadi berkat. Apa yang dia lakukan? Bagaimana bisa dia memberi makan segitu banyak orang tanpa mengambil hak bupati? Itu berarti dia berhikmat Bapak Ibu. Selama bekerja untuk raja, dia menyimpan, mengelola, berinvestasi dengan baik Bapak Ibu. Pasti uangnya tidak dihabis-habiskan begitu saja. Amin. How was it able? Nehemiah did not take for 12 years any payment or salary that he was allowed to take. But he got more than enough to feed everyone. Because when he was working for the king, he managed his money well. Dia memberikan persembahannya kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia atur sedemikian rupa hingga gaji yang dia dapat menjadi lebih dari cukup Bapak Ibu. Untuk nantinya itu 12 tahun. Plus hanya untuk bukan dirinya sendiri, untuk orang banyak Bapak Ibu. Hari ini gaji yang kita dapat, investasi yang kita bisa lakukan, mari kita kelola dengan baik Bapak Ibu. Dan percayalah, berkat Tuhan itu selalu lebih dari cukup. Bila mana kita kelola dengan baik. Yang Anda miliki mungkin hanya 5 roti, 2 ikan. Tetapi di mana kita kelola dengan baik, diserahkan kepada Tuhan Yesus, akan lebih dari cukup untuk kasih makan 5.000 orang lebih. Saat saya tinggal di Wonosobo dulu Bapak Ibu ya, di Jawa Tengah, saya dan keluarga bergereja di gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Namanya apa di Wonosobo? GSJA Philadelphia Bapak Ibu, dengan F. Tapi ya, GSJA Philadelphia. Di situ di awal tahun 90-an saat usaha mama papa saya itu sempat kebakaran ya, toko besi. Apa yang terjadi? Papa mama saya di situ hatinya ditangkap Tuhan ya. Mereka melayani Tuhan dan saya ingat waktu itu gerejanya sangat very simple church di kampung gitu ya Bapak Ibu ya. Papa saya mengambil keputusan bikin mimbar dan bikin tempat duduk gitu ya. Dipastikan 5 roti 2 ikannya apa? Kayu-kayu yang tersisa yang terbaik mana? Gitu ya. Berikan cat yang terbaik untuk gereja. Dan kita melihat Bapak Ibu, penyertaan Tuhan. Meskipun bisnis sudah jatuh, masih cukup makan untuk kakak-kakak saya dan saya. Masih cukup makan untuk papa mama saya, kasih untuk mereka yang bekerja. Masih cukup untuk bayar gaji mereka. Hingga kami pindah ke US Bapak Ibu, mulai dari nol lagi. Tuhan sedikit demi sedikit berkati. Dan puji Tuhan hingga hari ini kami terus bisa menjadi berkat Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Teman sekolah minggu saya pada saat itu. Jadi saya ikut sekolah minggu, salah satu yang sekolah minggu dengan saya itu sekarang ada bekerja dia dan suaminya ya. Suaminya jadi dosen di STT Berea di Salatiga, sekolah teologi. Dan dianya jadi administrator. Sempat ngontak saya, Bobby, ya ini Sinta nih, kita ada beberapa mahasiswa dari luar pulau. Mereka pingin sekolah gitu ya. Tapi mereka tuh gak punya dana gitu. Gimana kamu ada terbeban gak gitu. Ada temponya waktu itu papa mama saya yang kasih support. Sampai ada satu sudah lulus, ada lagi yang lain gitu ya. Saya dikontak lagi, puji Tuhan bisa menjadi berkat demikian Bapak Ibu. Ya, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Dulu mama papa saya sempat mikir, gimana kita bisa cukup kasih sekolah buat anak-anak ini. Tapi puji Tuhan akhirnya Bapak Ibu, bukan hanya cukup anak-anaknya kami semua ya. Saya dan kedua kakak saya bisa cukup lulus sekolah. Tetapi kini kita bisa juga jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Demikian pula dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Percayalah Anda juga bisa menjadi berkat. Apa yang diberikan 5 roti dan 2 ikan. Dikelolalah, berikan pada Yesus. Akan pasti lebih dari cukup untuk keluarga Anda. Dan untuk orang lain pula. Amen. I believe that whatever that the Lord has entrusted you, the little that you have, like the 5 loaves of bread and 2 fish, if you take care of it well, you give it to the Lord, ask the Lord to give you wisdom of how to manage what you got, it will surely be enough. Like in the book of John, it was enough to give food for 5,000 people. Therefore, in your life today, I pray that whatever you have, the little that you might have, the little extra that you can give for others in need for the work of God, the Lord can multiply it to give you more than enough. As He did for my family,
I pray that it will also happen in your family too. Amen. Ada cerita juga Bapak Ibu, seorang ibu hamba Tuhan di Indonesia. Waktu itu dalam organisasinya itu sedang menginterview orang yang mau kerja di situ. Dan ada satu ibu-ibu itu single mother yang interview. Dan pada saat interview itu ya sudah itu selesai interviewnya. Dan tapi ibu hamba Tuhan ini yang menjalankan organisasi tersebut merasa iba gitu. Dan bertanya, are you okay? Kamu baik-baik saja tak? Dikasih uang 50.000 gitu ya. Dan setelah itu singkat cerita sekian tahun sudah tidak pernah bertemu lagi. Dan suatu waktu organisasinya dia butuh bantuan Bapak Ibu. Ya lagi butuh dana dan lain-lain. Dan diberitahu ini ada seseorang yang mau memberi. Jumlahnya tuh berlipat-lipat kali dari yang 50.000 itu Bapak Ibu. Ternyata siapa yang memberikan? Yaitu si wanita yang dulu dibantu dengan 50.000 ini Bapak Ibu. Dia sekarang sudah usahanya berhasil. Pada saat dia itu datang dan diberi 50.000, kehidupannya sedang dalam poin yang terendah Bapak Ibu. Tetapi didoakan dan hidupnya berubah. Dan akhirnya ibu hamba Tuhan ini share bahwa kita tidak pernah tahu ya, hal yang kecil, yang sepertinya kecil dan kita udah lupa Bapak Ibu, itu bisa menjadi dampak yang luar biasa di kehidupan orang lain. Amin. Mungkin Anda merasa saya lagi butuh kok, mana bisa saya bantu yang lain. Percayalah Bapak Ibu ya, doa Bapa kami adalah apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi bukankah di kulkas Anda makanannya lebih dari cukup? Berapa banyak kita harus buang makanan Bapak Ibu? Karena kebanyakan makanan. Amin. Demikian pula lah juga dengan berkat finansial kita. Kita diberkati bukan supaya apa? Bukan supaya bisa beli barang-barang lebih, mobil yang lebih bagus atau barang-barang cincin berlian emas dan juga mungkin tas. Tidak ada salahnya dengan semuanya itu. Tetapi bukan hanya untuk memperkaya diri. Tetapi supaya kita bisa menjadi berkat seperti Nehemia Bapak Ibu. Ya, seperti juga ibu hamba Tuhan tersebut, kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan pada saat kita melakukan itu, kita sebenarnya sedang berkhotbah Bapak Ibu ya. Mengkhotbahkan firman Tuhan. Kalau orang bertanya kok kamu seperti itu? Ya kita menyampaikan bahwasanya karena kita dicintai Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Sudah diberkati Tuhan. 5 roti dan 2 ikannya menjadi lebih dari cukup. Amin. Berapa banyak yang rindu hidupnya jadi berkat. Amin. Saya rindu jemaat GBI Rock Philadelphia menjadi jemaat-jemaat yang hidupnya benar-benar jadi berkat. Di tempat kerja Anda orang yang benar-benar berbeda. Di komunitas berbeda juga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin isinya apa? Wah mulutnya comberan Bapak Ibu. Kebun binatang semua. Kita berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Saya percaya di gereja Rock yang mulutnya comberan tidak ada Bapak Ibu ya. Yang mulutnya kasar gak ada Bapak Ibu ya. Adanya adalah di Citayam, maju 5 kilo lagi, belok kiri sedikit, naik gang, Anda lompati pagar, di situ baru ada Bapak Ibu ya. Tapi di Rock Philadelphia semuanya mulutnya penuh dengan pujian penyembahan. Amin Bapak Ibu. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Ya, dan kita percaya Bapak Ibu, kita hidupnya diubahkan. Kalaupun ada, tadi masuk ke gereja Pastor Rosin, mereka langsung sudah diubahkan. Pulang tidak pernah sama lagi. Amin. Haleluya. So I pray maybe you work in a place where everybody just curse, you know. What the bleep? Get the bleep out of my face, you know. Well, I pray that we can be different. That when people see you, that you know what? You don't curse. When something wrong happen, you know, you don't just pull the middle finger, you know, but instead you'll wave your hand and be like, God bless you. Amen. I pray that we will be different, that we will be a salt and a light. And by doing so, we are preaching to them. We're living out the Bible. Amen. Poin yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah Tuhan menyediakan seiring dengan kita melangkah maju. The last point is that God provides as we go and take a step forward. Saat kita maju, Tuhan sediakan cukup. Kita maju, anaknya butuh untuk sekolah, ada nanti. Butuh untuk membayar cicilan, ada Bapak Ibu. Untuk membayar apa yang dibutuhkan, ada.
Untuk selagi ada, ada ekstra nih. Saya kasih buat berkat lah, buat si ini yang lagi membutuhkan Selagi kita maju ke depan, Tuhan berkati kita, Bapak Ibu, bisa menjadi berkat lebih banyak bagi banyak orang. Kita percaya, saya rindu supaya dikenal jemaat GBI Rock adalah orang-orang yang suka memberi. Ya, orang-orang yang menjadi garam dan terang. Amin. Orang-orang yang tidak hanya isinya flexing di Facebook atau Instagram. Bapak Ibu ya, saya percaya menjadi orang-orang yang sukanya apa? Kita memberi dengan satu tangan yang satu tidak tahu. Bapak Ibu ya. Dan kita percaya saat kita lakukan itu, Bapa di surga yang melihat akan memberikan kita berkat. Lebih daripada semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Dan saya pun share cerita saya itu bukan untuk meninggikan saya atau keluarga, tidak sama sekali. Tapi saya hanya share supaya saya ingin menjadi contoh bagi Bapak Ibu ya. Bahwa ini loh saya sudah melakukan dan Tuhan sudah memelihara. Dan saya percaya kita juga pasti akan menjadi orang yang dipelihara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukankah Tuhan sudah jauh sangat lebih baik, lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Bukankah kalau kita lihat kita sehat sampai hari ini ya. Kita masih hidup. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Lukas 6 ayat 38. Luke chapter 6 verse 38 says, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Amin. Pastor Sam pernah share beberapa waktu yang lalu ya. Pastor Rosid berkata bahwa comparison is the thief of joy. Persamaan adalah pencuri sukacita. Jadi Bapak Ibu, persamaan di sini bukan berarti kita sedang menyamakan berkata, oh iya, saya ingin bisa seperti orang ini nih, jadi inspirasi untuk saya bisa lakukan lebih. Atau saya ingin menjadi semakin baik lagi. Bukan yang seperti itu. Tapi comparison yang ini adalah comparison yang dia punya segitu, saya cuma punya segini. Ya kerjaannya dia lebih baik dari kerjaan saya. Ya saya punya 5, dia punya 10. Saya sama keluarganya tidak seperti keluarga itu. Jadi komplain Bapak Ibu ya. Dan membuat sukacita kita hilang. Comparison atau persamaan yang seperti itulah yang tidak mau kita lakukan. Kalau ada orang lain yang keadaannya baik, apa yang kita bisa pelajari dari khotbah beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu? Kita ikut mengucap syukur, celebrate. Bapak Ibu, wah puji Tuhan, tuh orang diberkati. Saya pun juga bisa. Kalau orang lain diberkati, saya juga. Amin Bapak Ibu. Tapi kita cari Tuhan bukan cari berkatnya saja. Tapi kita cari Tuhan karena Tuhanlah sumber dari segala berkat. Sudah sangat amat baik memelihara kita. Memberikan kita pengampunan dosa. Dan membawa kita hidup under the new management ya Pastor Sam ya. Di dalam administrasi yang baru. Untuk kita bisa hidup semakin seperti Kristus. Amin. Siapa yang rindu hidupnya semakin seperti Yesus? Bapak Ibu. Ya. So I pray that each of us as we live our lives under the new management, right? As Pastor Sam had shared, we want to live more like Christ. We learned that comparison is the thief of joy. Comparison here doesn't talk about the fact that you want to just compare, meaning for something good, it's fine. Somebody else are able to do this. I want to do my best. I want to improve. That's good. But comparison here is like, oh, he's got more than me. Oh, his family is better. Oh, my life sucks. This, that, and the other. It just becomes complaint and steals your joy. We don't want to do that. We want to be grateful. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa seperti yang Tuhan Yesus katakan kembali di kitab Matius pasal 20 tadi di awal yang kita baca. Adalah apa? Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matthew chapter 20 verses 26, 27, that's what we want to go home with. To serve others. To put others first. Love others first. Luar biasanya Tuhan mengajar, beri, baru kita akan diberi. Memberi minum dulu,
baru kita akan mendapatkan minum. Amin Bapak Ibu. Berarti butuh apa? Iman. Bapak Ibu. It requires faith to give first. Then to see that we will be given more. To give water, drinks, so that we will be refreshed as well. Saya berdoa supaya di tahun ini iman kita semakin bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Pengenalan kita akan Tuhan kita semakin bertumbuh, semakin dalam. Bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu memelihara tidak hanya ke kita saja tapi ke anak cucu kita. Amin. Anak cucunya orang benar tidak akan meminta-minta. Amin Bapak Ibu. We pray that as the year goes on, we will grow together. Our faith deepens. We know that when the Lord blesses and takes care, it's not just for us, but for our children and our children's children. Amin. Berapa banyak yang rindu anak cucunya jadi berkat. Amin. Generasi kita mencucurkan air mata tidak apa-apa. Generasi yang selanjutnya menuai dengan bersorak-sorai. Tapi lebih indah lagi kita mencucurkan air mata dan bersorak-sorai juga. Amin. Siapa yang mau bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Yang percaya Tuhan baik bisa katakan kanan kirinya. Ayo kita jadi berkat. Ayo kita jadi berkat. If you want to be a blessing, to say to somebody next to you, let's be a blessing. Let us give. Mari kita bangkit berdiri. 3 hal yang kita pelajari apa Bapak Ibu. Yang pertama-tama adalah kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Yang kedua, berilah, maka kamu akan diberi. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan seiring dengan kita melangkah maju. 3 things we learned today, my brothers and my sisters. Number 1, we are called to live differently than the world. Number 2, give and it will be given to you. And number 3, God provides as we go and take a step forward. Amin. Minggu ini siapa yang mau menabur berkat Bapak Ibu? Dengan waktu kita, dengan nasihat kita, dengan harta kita. Ya, kita kelola uang kita lebih baik. Ya, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita di hati. Dan lihatlah hidup Anda jadi berkat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan saya undang Pastor Roset. Silakan. Actually Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali sebentar. Ada yang berulang tahun saudara hari ini kita sudah siapkan. Hari ini yang berulang tahun Jedediah umur 6 tahun saudara. Kebetulan grandmanya dua-duanya tukang masak. Jadi kayaknya banyak makanan nih di luar nih. Ya, jadi udah siap ya. Bapak Ibu sambil kita menunggu Jedediah dan nanti kita akan panggil Ciwulan juga yang berulang tahun. Saya sangat diberkati sekali. Saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Saya digerakkan untuk sharing sama Anda sebentar. Beberapa dari Anda sudah tahu cerita saya. Saya dan istri tahun 2013 menikah. Istri saya punya student loan 90.000 saudara. Ngebayangin 90.000 duit aja gak pernah punya 90.000 pada waktu itu saudara. Hutangnya begitu banyak. Dan saya diajar ketika sudah menikah. Tidak ada kata saya atau kamu, tapi adalah kami, saudara. Jadi itu bukan hutang dia, jadi adalah hutang kami. Jadi selama 10 tahun ke depan kita berjuang untuk mencoba melunaskan hutang tersebut, hutang uang sekolah, saudara, bukan hutang flexing kayak kata Bobby gitu, bukan buat pamer. But anyway, saya cuma mau bilang gini, kalau saya berkata bahwa kita adalah orang yang sangat disiplin, kita adalah orang yang sangat luar biasa dalam memanajemen uang, kalau hanya itu saja poin saya berkata itu nggak benar saudara. Memang kita disiplin, memang kita hemat, tapi pada akhirnya seperti yang dikotbahkan hari ini, begitu kita melangkah ada aja pertolongan, begitu ada kita melangkah Tuhan kasih berkat, begitu ada melangkah Tuhan kasih ekstra berkat dan sebagainya. Ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling saya untuk menjadi orang yang sangat generous saudara. Dan singkat cerita sekitar 2 tahun yang lalu hutang 90.000 akhirnya lunas saudara. Jadi Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya bahwa khotbah yang berotoritas, saudara, seringkali kita membicarakan soal otoritas, kita salah mengarti otoritas itu apa. Kita pikir otoritas seseorang yang punya posisi tinggi, seseorang yang suaranya lantang, kita pikir itu saudara. Tapi perspektif saya soal otoritas adalah orang yang hidupnya itu match, orang yang hidupnya itu klop dengan apa yang dia bicarakan, orang yang menghidupi apa yang dia khotbahkan, orang yang menghidupi apa yang dia ajarkan, seperti kehidupan Pastor Bobby yang menjadi inspirasi bagi banyak orang.
mulai bulan Oktober di ibadah youth kita setiap Kamis, setiap minggu akan kita hadirkan kokoh-kokoh mereka untuk men-sharingkan cerita kehidupan mereka. Jadi ada Daniel yang sudah bersedia di minggu pertama bulan Oktober. Nanti Bobby juga akan hadir, lalu ada Hansel, ada Ella. Dan mereka akan menceritakan kehidupan mereka. Apakah mereka sempurna? Enggak, saudara. Tapi saya percaya ini akan bisa menjadi paling enggak guidance atau penuntun buat anak-anak youth kita yang di middle school dan high school gitu ya kan, mereka mendengar cerita kehidupan dari koko-koko dan cici-cici mereka yang berbeda sehingga mereka juga bisa terbantu dari cara mereka membuat keputusan dan sebagainya. So I'm really encouraged, I'm really looking forward to it. Kita punya anak-anak muda yang luar biasa yang saya rasa bisa menjadi contoh buat anak-anak yang masih di middle school dan high school. Oke.